what's up guys? Balik lagi sama gue Amedeo dan ini Eja Jauh. Kita dari tim Toxic. Ya kali ini gue mau ngobrol-ngobrol santai aja, ngebahas yang lagi tren sekarang kan, pandemi virus corona. Oke, virus corona yang menurut yang gue dapat dari Kompas yang dikutip dari Europe Center for Disease Prevention and Control atau ECDC. Itu di mana itu, Pak? Virus corona itu awal mulanya dia berasal dari Wuhan, China. Dia ilmuwan Cina segera mengidentifikasi virus corona baru sebagai agen penyebab utama. Penyakit ini sekarang disebut sebagai coronavirus disease atau COVID-19. Penyebab utama dari coronavirus itu dia berasal dari hewan. Terutama kelelawar karena di sebelum-sebelumnya itu ada virus namanya SARS atau MERS. Nah, itu terdapat di jenis kelelawar, ular, sama hewan apa ya kalau nggak salah. Pokoknya sejenis pengerat gitu, tikus mungkin ya. Berarti mereka rata-rata kayak nocturnal gitu kan ya? Awalnya itu ya dulu ada lagi pertama di Cina itu adanya itu MERS, habis MERS, SARS. Nah ada lagi nih COVID-19 baru. Tapi mereka itu sama ya, awal mulanya itu dari hewan. Dari hewan. Dari penularannya itu pertama hewan ke hewan dan virusnya itu bermutasi jadi lebih berevolusi lah. Jadi dia bisa. Terus sebagian besar yang maksudnya gampang terinfeksi sama virus corona tuh kayak gimana ya? Kalau menurut berita sih ya, setahu gua itu dia seperti orang lanjut usia, terus dia punya penyakit kronis. Jadi dia punya penyakit bawaan. Kayak misalnya dia punya penyakit paru-paru, asma, terus diabetes, banyak lagi deh pokoknya dia punya penyakit kronis. Soalnya virus itu kan menyerangnya antibodi ya, imun kita. Jadi dia itu memperburuk antibodi kita. Jadi yang semakin imunnya lemah, dia malah gampang terpapar virus itu gitu ya. Oke, sekarang gue mau nanya nih. Buat kan kita senang riding nih ya, kita sering ngumpul, nongkrong ya. Gimana caranya ngatasin kalau kita ngumpul itu ngatasin di pandemi corona ini? Gimana caranya? Pertama nih. Jangan bersentuhan tangan, jangan bersentuh fisik apapun itu. Kayak kita, lu bro, kita salaman gitu, nggak usah bro sekarang. Nongkrong aja nggak apa-apa, tetap jaga jarak 1-2 meter gitu. Satu lagi, jangan tukeran rokok. Nah itu virus ini kan kayak tertularnya dari sama satu sendok, satu gelas. Iya, lu jangan pokoknya dia nggak boleh terpapar dengan orang lain gitu. Emang kita maksudnya, lu kena virus, gua enggak. Kita kan nggak pernah tahu. Nah, gejala-gejala itu dibagi antara 7 ya. Hari pertama sampai hari ketiga biasanya gejalanya tuh kayak tenggorokan, tuh masuk angin, pilek gitu kan. Terus hari keempat tuh kayak mual, terus suaranya seret, terus kayak suhu badan tuh sekitar 36,5. Biasanya kan lu pernah lihat tuh kalau di TV-TV kayak suka ditembakin kepala tuh kan, masih 33, 34. Itu masih normal, cuman kalau misalnya udah 36 derajat ya nggak memungkiri kalau lo udah kena gejalanya. Nah di hari kelima nih suhu tubuh lo tambah naik nih, udah nggak 36 lagi, 38. Iya bisa sampai 38. Terus kayak gue udah mulai lelah gitu kan. Terus lemes kayak ya, nyeri-nyeri di sendi, kayak pegel-pegel gitu, padahal tadinya enggak. Terus kayak pileknya parah ya kan. Nah di hari ke-6 dulu kayak sesak nafas, terus kayak sakit banget gitu dadanya gitu kan, kayak asma. Nah di hari ke-7 nih emang udah covid banget deh ini nih. Udah crowded ya. Demam lu udah sampai 38, batuk lu berdahak, bahkan sampai bisa keluar darah ya kan. Udah nggak bisa napas ya. Terus kayak pusing banget gitu berlebihan. Terus
badan pada capek-capek gitu kan. Nah itu sebenarnya lo harus sudah sadar diri supaya tidak keluar rumah atau mengurung diri sendiri, mengisolasi diri sendiri. Ya seenggaknya lo sadar diri lah, jangan sampai orang lain itu punya penyakit kayak lo gitu. Iya, ikut tertular ya. Nah ini lo maksudnya program pemerintah yang namanya lockdown. Nah itu berfungsi ya untuk itu. Kita itu bukan bukan social distancing ya, tapi fisik distancing. Jadi yang nggak boleh itu kita kayak bersentuhan, itu yang nggak boleh. Kalau sosial kita masih bisa, kayak ibaratnya di WA, di sosial media kita masih bisa. Cuman lo harus jaga jarak. Yang di pemerintah itu tuh bukan sosial, tapi fisik. Nggak boleh itu. Jadi ya lebih baik ikutin apa peraturan pemerintah, yaitu bentuknya buat mencegah dulu ya. Kalau buat mengobati kayaknya belum ada. Iya, vaksinnya emang belum ada sih. Vaksinnya belum ada sih, belum nemu gitu kan. Udah ada, mungkin udah ada di Amerika juga katanya sih udah ada. Cuman itu dia bisa diperjualbelikan, maksudnya bisa dikasih ke masyarakat biasa itu sekitar 18 bulan. Itu 18 bulan set dia masih lama, dia 2021 Ya, keburu. Iya, kita harus nunggu 1 tahun lagi loh. Punya penyakit parah. Nah, jadi buat lu yang ibaratnya kena atau ibaratnya lu punya masalah gitu, ya mendingan di rumah, nggak usah kemana-mana. Kalau kita misalnya pengen tetap nongkrong gitu di hari Minggu nih, kayak San Mori apa segala macam, mau naik kereta, masih boleh gak sih bro? Kalau menurut gua sih ya, untuk San Mori kan itu naik motor ya. San Mori, naik kereta apa itu kan naik motor ya. Kalau menurut gue sih ya is oke aja ya. Ibaratnya itu kan, ibaratnya kita juga butuh refreshing menurut gue sih. Ini pribadi gue, opini gue sendiri, kita itu membutuhkan refreshing. Ibaratnya kayak nggak mungkin dong kita jenuh pasti di rumah, jenuh banget pasti. Apalagi kita keadaannya kan kita manusia sering bersosialisasi ya. Jadi ya nggak mungkin lah kita di rumah terus. Jadi kalau menurut gue kalau untuk reading itu ya it's okay. Tapi kalau misalnya untuk berkumpulnya itu, nah kita harus jaga diri juga. Kayak ibaratnya ya nggak usah, ibaratnya kayak dulu kan kita belak-belakan lah, ibaratnya minuman gue juga, kita join-joinan apa baik ya. Jadi kalau sekarang agak kayak dibatasi ibaratnya, gitu ya. Bukannya kita nggak percaya sama satu sama lain ya, cuman kita kan nggak tahu mereka itu terkena atau tidak. Balik lagi tuh yang tadi yang gue bilang, gejala-gejalanya itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tuh kan. Dia kan nggak tahu di fase keberapa. Jadi ya lebih baik lo lebih jaga, lebih secure aja lah sama diri lo sendiri, gimana caranya gitu. Supaya lo tidak ibaratnya supaya tidak terinfeksi juga, bagaimana? Yang bukannya kita nggak percaya mereka ya. Kita kan lebih baik menjaga gitu. Itu tuh bisa nyebabin sampai kematian. Makanya jadi emang ini virusnya itu serius. Iya, kalau misalnya buat kita nih yang daya tahan tubuhnya itu masih kuat, itu ya is okay. Ibarat kita bisa perang, ibaratnya kita masih bisa lah cuman beristirahat lah. Cuman kalau misalnya di rumah kalian apa di rumah teman kalian itu punya penderita penyakit crowded, apa ada orang lanjut usia, kan harusnya kalian mikirnya ke situnya. Jadi yang penting kita tuh stop penyebarannya gitu. Social distancing itu. Jadi kita riding pun ya it's okay, riding biasa. San Mori naik kereta. Berarti tetap bisa riding tapi harus jaga sikap gitu ya. Ya. Benar. Harus jaga ibaratnya di mana. Terus juga jangan lupa ya kalau nyampe rumah ya langsung bersih badan, bersih diri lah ibaratnya. Jangan langsung lu main tidur aja itu ya jangan. Soalnya kan kita juga nggak tahu kan, dia kan virusnya bisa nempel di mana aja katanya kan. Bisa di besi mati bisa sampai 12 jam apa gimana. Jadi kita ibaratnya lebih sadar diri lah akan kebersihan kita. Pada intinya pemerintah bikin suatu kebijakan pasti ada fungsinya. Gimana sih cara mencegah dari virus coronavirus disease 19 atau COVID-19 corona? Pertama, lo harus cuci tangan dulu secara teratur tuh. Ya, selama 20 detik lah ya. Pakai apa nih cuci tangannya? Kalau misalnya lo nggak ada hand sanitizer, minimal pakai sabun aja nggak apa-apa. Tapi usahain jangan pakai sabun batang. Kenapa jangan? Sabun batang bisa dipakai sama siapa aja bro. Gitu. Ya lu sama aja nularin ke yang lain. Dan gue pernah baca juga sih, kita bisa cuci tangan pakai pemutih baju cuy.
Kayak memutih baju bisa sih kan dia kan mengandung itu juga. Alkohol kan? Iya. Dia ada alkoholnya. Kalau gue sering yang pakai sih ya itu yang buat cuci piring kan dipencet tuh, cet. Nah, itu bisa Gue ya. lebih enak Penting pakai sabun itu. kan. Penting sabun. Terus pertahankan jarak minimal 1 meter antara kamu dan orang yang batuk dan bersin ya tadi gue bilang. Iya. Kalau ada kayak orang batuk bersin, ya bukannya lu suzon atau berpikir negatif, cuman menjaga aja. Terus juga buat yang lu batuk atau itu juga ya lu batuknya juga Ditutup pakai tangan. Harus ada Kalau nggak pakai adab-adabnya siku gitu. Kan kalau orang Indonesia batuk hace wah setelah dia dah. People bawa bapak 62 tuh batuknya ngegas. Sekarang jadi harus adu beradab ya. Jadi ada plus minusnya juga nih. Terus kayak tetap tinggal di rumah bila merasa tidak sehat. Nah, ini yang tadi gue bilang. Jadi kalau misalnya lo udah kayak udah nggak enak badan, udah kayak agak pusing, tuh mendingan lo menjauhkan diri dari orang lain agar orang lain tidak terpapar gitu. Iya. Jangan jadi perantara ya. Jadi ibaratnya jadi perantara penyebaran dia. Kan penjelasan gue sama Eja tentang COVID-19 yang lagi marak ya. Iya, yang Semoga lagi kalian lebih safe lah buat kali ini dan ikuti apa yang pemerintah anjurkan. Oke, ikutin anjuran gua. Nah. Safety can be fun. Oke. Safety kan bisa. Oke, gue dan Neja Jaun pamit dulu. Undur diri. Assalamualaikum.